Oke. Kok Godai bikin film, banyak nggak penghasilan dari bikin film itu? Bikin film. Nah, untuk sebenarnya film ini yang kami bikin tuh halo guys, buat teman-teman di luar sana, jangan lupa like video ini, share and subscribe channelnya Sonora FM Bangka. Sahabat Sonora FM Bangka, kali ini saya kedatangan tamu. Ini di sebelah saya ini namanya Godai. Nah, justru nama besarnya ini Godai. Kok Godai ini, Kok Godai ini kan sebelumnya kita tahu Kok Godai ini sebagai owner daripada toko handphone ya. Betul. Toko handphone masih jalan nggak sampai hari ini? Masih. Ya syukur masih bisa eksis. Masih bisa. Ya. Ini toko handphone namanya apa? Gadget Shop. Gadget Shop ya. Ya. Dari toko handphone, terus sekarang jadi YouTuber. Ya. Boleh diceritakan nggak gimana sih ceritanya bisa dari seorang owner toko handphone terus migrasi jadi YouTuber? Sebenarnya apa ya? Ini karena kegiatan kita sehari-hari juga begitu. Cuman ya sekalian aja lah kita record. Kita bikin video, kita ide-ide kita itu kita tuangkan di dalam sebuah video lah, biar bisa. Terkadang begini ya, kalau saya memikirkan, kalau saya sebagai seorang perantau yang di luar Bangka. Loh, ntar dulu, ini Kok Godai bukan orang Bangka? Bangka. Oh. Tapi seperti saya sempat di Bangka, sempat di luar. Perantau di luar, oke. Ya tentunya orang-orang biasanya yang perantau ini dia suka rindu. Ya kan, apalagi sekarang kan susah pulang kan. Iya. Jadi kalau dia lihat video-video kita tuh nggak susah-susah banget pulang kok. Cuma yang penting punya duit. Oke. Iya. Jadi mereka kalau ngeliat video tuh ya merasa terbati dan ngiler juga sebenarnya, rindu kampung halaman sebenarnya. Jadi hanya karena memang dari bikin pekerjaan sehari-hari terus ya, jadi terjun. Ya sekalian aja kita videoin. Oke. Gitu. Karya pertamanya apa sih? Karya pertama itu sebenarnya banyak, dimulai dari video-video pendek. Video-video pendek kita bikin ya untuk menghibur-hibur orang-orang lah. Nah, kemudian kita mulai bikin film yang mungkin orang Bekasi banyak kenal tuh, Angin Kongian. Oh, Angin Kongian. Iya. Tapi sebenarnya sebelum Angin Kongian ini kan memang Kok Godai sendiri sudah cukup dikenal ya. Mungkin ya dengan video-video pendek tadi. Iya, video-video pendek. Betul. Dan memang yang membesarkannya itu akhirnya Angin Kongian tadi ya. Iya, betul. Ide siapa kok? Idenya kalau itu dari saya. Saya minta teman-teman untuk bantu, dukung. Ya, sebenarnya saya beruntung juga sih, di sekitar saya ini orang-orang hebat semua yang memang berkualitas dan peduli gitu. Peduli ini kan sebenarnya buat video ini inspirasi, buat mengajak juga, menggerakkan hati para perantau untuk rindu kampung halaman. Bayar nggak? Bayar nggak talent-talentnya? Nah, justru mereka tidak saya bayar. Tidak bayar ya? Ini bikin film murah ya? Dan ini memang awalnya memang kita bukan komersil. Iya. Dan beberapa ada produser juga, dia bilang ini nggak boleh dijual ya. Ini memang ini ya sudah, mereka inisiatif sendiri. Berapa biayanya saya transfer gitu aja. Banyak lah sponsor kita. Belajar bikin film kayak gitu pertama dari mana tuh kok? Atau memang maksudnya karena dari gadget shop ini owner handphone otak-atik terus bisa bikin video, bikin film, atau memang belajar secara khusus? Enggak, atau tidak aja. Kemudian ya. Kemudian saya punya seorang saudara memang videografer aslinya kan. Dia bantu saya menggarap
film-film, video-video semuanya. Beliau juga profesional lah. Oke. Ini Ko Godai sendiri kan tampil juga di film ya? Ya, saya tampil juga. Sebenarnya awalnya sih bukan saya sebenarnya itu, karena memang teman itu nggak mau ya, akhirnya saya aja kayak gitu. Kamu aja lah kayak gitu. Ko Godai ini ngerasa cakep ya, ganteng nggak sih? Jadi main film, orang kalau main film tuh kan ngerasa ganteng ya. Main film. Gimana kok? Kalau orang bilang mungkin bisa dibilang sempol kali ya. Sempol. Jadi ya sebenarnya enggak lah, enggak. Cuma tapi mungkin memang cakep kok di sebelah saya gitu ya. Ini aslinya itu alay. Karena orang main film itu kan nggak ada orang yang serius-serius banget. Iya. Atau memang tapi Ko Godai ini serius orangnya? Enggak pernah serius. Nggak pernah serius. Ya. Untuk hal tertentu aja kita serius. Kalau ketemu cewek di luar sana senyum gitu kok ya? Pasti harus. Kalau nggak senyum kan sombong. Gitu. Jadi di luar sana itu kalau jalan lagi makan di mana sering nggak sih ada yang minta foto atau apa gimana? Ya beberapa yang udah kenal paling minta foto gitu. Jadi memang ini ceritanya ini artis Bangka gitu ya? Enggak, bukan artis juga nih. Lebih bisa dibilang pelaku seni lah. Pelaku seni. Iya, pelaku seni. Di film itu ada nggak sih peran sebagai kemarin Aheng Kongeng itu perannya sebagai apa kok? Sebagai Ahong. Ahong tuh. Saya nonton, tapi karena kan itu Aheng Kongeng kesekian kan, wajar lah lupa. Aiko ya, maaf. Nanti Aheng Kongeng udah ketiga. Iya, sebentar lagi 3. Sebentar lagi. Tapi tergantung juga terrealisasi atau enggaknya, tergantung semangat teman-teman kita. Mereka punya semangat tuh kencang kayak waktu itu enggak gitu loh. Kalau masih kencang, tapi keren loh sebenarnya, sayang ya itu harus terjadi lah. Ya karena memang sebenarnya sayangnya karena sudah punya masa dan penonton tuh kayaknya memang agak nunggu-nunggu ya. Pengen Aheng Kongeng lagi. Itu ya karya 1 tahun sekali lah. Oke. Ko Godai bikin film, banyak nggak penghasilan dari bikin film itu? Bikin film. Nah untuk sebenarnya film ini yang kami bikin tuh film tahunan ini cuman Aheng Kongeng. Aheng Kongeng ini non komersil. Non komersil. Iya. Nggak dapat duit. Kalau kita secara ini nggak dapat duit. Pemainnya dibayar nggak? Pemain juga nggak dibayar. Nggak dibayar. Mereka sukarela. Ya sukarela. Terus untuk apa bikin kalau ini tidak penghasilan duit? Nah inilah. Jadi tujuan dari awal kita ini bikin film sebenarnya kalau aku pribadi ingin menggerakkan hati perantau ketika momen pulang itu di Kongyan, di Imlek, Xinjia ya. Orang tuh harus menentukan kampung halaman. Gimana caranya bisa dia pulang gitu loh. Dan bukan karena Ko Godai pengen terkenal. Bukan, itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita, tapi tujuannya lebih ke situ, lebih menyentuh hati orang-orang. Tapi kalau kenyataannya film Aheng Kongeng ini justru yang membawa seorang Godai itu terkenal, itu gimana? Karena memang tujuannya tadi kan ya mungkin karena tujuan kita seperti itu, hanya nggak pengen terkenal juga sih sebenarnya kan. Dia nanti kalau filmnya terkenal kan pasti kita naik juga itu kan gitu. Tapi sebenarnya masa nggak pengen terkenal? Pengen dong ya, pengen terkenal. Iya, nggak terlalu gimana. Cuman kalau saya itu dari awal tuh cuman saya pengen karya itu dilihat orang gitu aja. Nah, medianya kalau kita kita sendiri lah yang bisa bermain kan, karena kalau mau bayar orang kan mahal, jadi kita mulai dari kita sendiri. Seberapa susah sih bikin film itu Pak? Sebenarnya kalau cuma satu pikiran sejalan itu nggak susah, cuma kadang-kadang ada tabrakan dengan ide teman-teman yang suka nggak ini kan. Nah itu yang bikin kita kacau kadang-kadang. Oke. Dan pemain-pemainnya kan kebanyakan orang lokal nih. Ya orang lokal. Susah nggak mengarahkan itu? Ini notabene kan para orang-orang awam yang bukan pemain film. Iya benar. Tapi kita kan bisa lihat nih, orang ini kalau dia nggak tahu malu aja udah pede ya, biasanya udah pasti bisa. Kayak gitu. Ko Godai ini gimana? Aslinya pede, abis dong. Pede lah. Pede lah ya. Ya kalau kita udah nggak tahu malu lagi. Emang apa yang menarik? Apa yang menarik dari seorang Godai? Apa ya? Kalau saya sendiri sih nggak ini ya. Apa ya kalau nggak tahu gini, orang nggak tahu malu, tapi kan harus ada yang menarik dong kok. Apa
apa ya, mungkin badan saya gede ini kali menarik. Kalau di kamera badannya gede atau? Kalau di TV ini udah gak muat kali ya. Ini badan gede ini proporsional di kamera atau enggak? Enggak dong. Enggak. Ya, tapi ini juga menjadi ciri khas sebenarnya. Menjadi ciri khas, maksa. kalau ideal harus ideal dong. Jadi kalau di kamera tuh orang tuh gede, makin gede kelihatannya gitu. Badan gede, oke. Kagak ganteng katanya biasa saja. Saya cukup menarik lah itu. Terus kenapa kami harus nonton filmnya Kogodai? Oh iya, ini karena ini salah satu film inspirasi ya. Oke. Dari saya dengar ya, film ini dari efek yang pertama ya, sampai saya berani bilang ini seluruh dunia yang nonton. Seluruh dunia dalam arti semua orang Bangka yang ada di seluruh dunia, mereka tahu film ini. Gitu kan, karena sekarang nyebarnya grup keluarga kan cepat gitu kan. Nah, ada efeknya lah. Saya dengan beberapa juga yang kedengar di telinga ini, ada yang nangis, jadi pengen pulang gitu kan, tadinya nggak pulang mau pulang, nah itu aja. Selain Angin Kongyen dan beberapa tadi karya yang Kogodai sampaikan, ada nggak sih kepikiran bikin film lagi tentang budaya Bangka juga, tapi bukan yang Kongyan? Karena memang udah berhasil di Kongyannya tadi ya. Ada sih, tapi mungkin lebih ke ini ya, tentang sejarah Bangka ini. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Nanti saya mungkin bisa jadi saya undang sejarawan saya datangin untuk bercerita. Nanti kita bikin filmnya. Oke. Ini balik lagi. Dapat duit nggak dari bikin kayak gituan? Mungkin kalau duit ini biasanya kalau di ini ya, di digital ini saya ngerjain iklan produk itu harus dapat duit. Tetapi kalau untuk film-film budaya atau apapun, saya rasa memang kita berkarya untuk bangsa. Oke. Sampai hari ini jadi YouTuber itu lebih banyak mengeluarkan atau lebih banyak mendapatkan? Sementara nih lebih banyak mengeluarkan sebenarnya. Sementara artinya begini. Tapi dibilang ini karena teman-teman juga selalu support sih. Support saya paling tombok di awal aja. Jadi operasional saya tombokin dulu. Nanti rekening kirim, nah kayak gitu kawan-kawan. Dan tanpa saya minta loh, dia tahu saya lagi ngerjain apa, dia bilang butuh bantuan nggak usah lah, tahu-tahu udah masuk di rekening, kayak gitu. Keren. Kayak gitu. Duitnya lebih besar dari owner handphone atau dari duit bikin film? Oh, sebenarnya kalau usaha sebenarnya pasti kita tetap sebagai pedagang. Nah itu ya. Kalau ini kan ya iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Ya iseng-iseng berhadiah. Tapi dapat duit dong kok. Ya ketika kita garap iklan produk segala macam itu dapat. Ini yang main film dulu itu yang pertama kali terjun YouTube itu selain Kogoda itu sebenarnya banyak nggak sih waktu itu pesaingnya, kompetitor di bidang YouTube? Kalau di Bangka ini kan memang belum terlalu banyak. Dan ada beberapa YouTuber yang terkenal, gamers, mancing, ya itulah YouTuber terkenal lah. Memang di Bangka juga udah oke gitu kan. Kalau kita hitungannya masih pemula kalau di YouTube sebenarnya, masih pemula lah. Cuman kita terus berkarya, yang penting konsisten aja sebenarnya, kita harus posting sebenarnya gitu. Jadi satu minggu itu berapa video? Ini minimal sebenarnya harus satu minggu itu satu video. Kadang-kadang suka bolong juga sih. Lebih ke ini temanya apa sih sebenarnya di kanal YouTube-nya kok? Kalau saya ini ngaco artinya bermacam-macam. Oh, bermacam-macam. Apa aja lah. Kadang kalau apa aja yang menghasilkan duit ya? Musim durian, kita vlog durian. Oh ya, itu durian keren tuh itu. Nah, ya apa aja kalau tergantung musim kan. Tidak harus selalu gitu. Duit YouTube ini besar nggak sih kok sebenarnya? YouTube sementara kalau saya punya, kalau orang lihat sih ini ya, tapi kita berpemula nih ya belum terlalu. Yang penting dia bertumbuh, ya mungkin itu kedepannya akan menjadi penghasilan yang bagus sebenarnya. Kayak gitu.
Yang penting sebenarnya konsisten kan. Orang di Bangka ini sendiri sebenarnya mereka ini kalau menurut Kogoda yang udah setiap harinya bikin video segala macam berkecimpung di dunia ini, penonton di medsos itu sendiri, YouTube, Facebook atau Instagram. Kalau di Bangka? Di Bangka ya. Di Bangka nih ada tuh teman saya punya aslinya tuh dia bukan selebgram, tapi selebbook. Seleb Facebook gitu. Tergantung sebenarnya. Selebgram Bangka juga berpengaruh. Di Facebook juga berpengaruh masih. Ya sebenarnya YouTube ini terkadang orang mungkin kalau kontennya kurang menarik, mungkin orang malas bukanya karena habisin kuota. Oh iya. Ya kayak gitu aja. Lebih perhatian dia. Kayak gitu. Jadi kalau Angin Kongen 3 ini sedang digarap atau baru mau dimulai? Angin Kongen 3 ini belum mulai. Oh belum mulai. Ya biasanya kita akhir tahun mulai. Tapi saya juga mau melihat ini, melihat semangat teman-teman saya dulu gimana. Karena tanpa mereka, tanpa dukungan mereka nggak jadi sebenarnya. Niatnya masih orang lama atau ada teman-teman baru yang akan muncul di Angin Kongen 3? Ada yang baru pastinya. Ada yang baru. Tetapi yang keluarga intinya itu keluarga saya tentunya itu pasti ada mereka. Itu sebenarnya penasaran titipan dari teman-teman kenapa namanya Ahong? Ahong, Ya. nah itu yang ngasih nama itu teman adop Mr. Adop. Oh Mr. Adok. Ya, waktu itu dia bilang Ahong aja katanya. Ya sudah, Ahong aja. Ya, mungkin kan orang Bangka banyak namanya Ahong A gitu ya, Ahong, Asuy, Amen, Amin gitu ya, banyak A gitu. Sebenarnya Ahong itu bukan saya sebenarnya. Ada satu tuh teman Kose yang punya gang Bubble itu. Waktu itu kita berangkat ke Jakarta, kita syuting di Glodok waktu itu ya. Saya bilang ya udah kamu aja jadinya, saya ambil gambar. Karena waktu itu teman dia yang pegang kamera, saya lihat agak gemeteran maksudnya. Bukan kita ngecilin dia, tetapi kalau nggak ada dia pun nggak jadi di film sebenarnya, kayak gitu ceritanya. Ini Angin Kongen sendiri kita udah tahu Angin Kongen 1, Angin Kongen 2 dan ini akan ada Angin Kongen 3 yang sebenarnya kita semua berharap ini jadi nih filmnya. Ya. Ceritanya tentang apa bocorannya Bu? Oh belum. Ini juga masih kita ini. Tetapi biasanya kita mulai itu selalu on the spot. Paling kita bikin benang merahnya itu gimana ceritanya, jalurnya. Nanti kita harus meeting dulu. Kita pikirkan. Skripnya siapa yang bikin Bu? Biasanya saya sama sutradara. Oke. Iya, nanti. Sutradaranya dari luar atau memang yang di depan kita ini kok? Beliau ini orang berkelanjutan juga. Oke. Siapa tahu kok nanti di belakangnya kan. Mau masih tahu. Oke. Jadi sutradaranya Hendra Sahab namanya. Beliau yang garap video kita semuanya. Ya all out lah. Oke. Video terus skripnya dari Kogodai, pemainnya Kogodai. Oke. Ya, tapi bukan asli saya ya. Editingnya? Kalau pemain saya memang merekomendasikan karena linknya dari saya juga. Cuman bukan saya yang ACC terakhir bukan. Oh bukan. Tetap Hendra Sahab. Oke. Hendra Sahab. Tapi Semuanya. sebenarnya Kogodai aktingnya bagus ya. Iya. Standar. Jadi ngerasa difavoritin nggak sih sebenarnya di luar sana? Biasa orang-orang di depan saya ini kan yang memfavoritkan. Ini harusnya ditanya di awal nanti gitu ya. Kogodai ini single atau married? Saya udah punya anak 2. Selesai. Kelar untuk kasus Nah, istri 1. Istri 1. Iya, istri 1. Cukup ya. Kogodai sendiri lebih suka disebut sebagai seorang YouTuber atau seorang pengusaha? Kalau sekarang tuh kayaknya YouTuber keren lah. YouTuber keren ya? Keren. Jadi kalau ditanya apa ya YouTuber? Tuh kan kalau pedagang apa biasa benar ya? Iya. Padahal di pedagang masih lebih banyak ya. Iya. Harusnya begitu. Oke. Ini karena pengusaha handphone yang lagi booming apa kok? Tetap 11 Pro Max. Oke. 11 Pro Max. Dan dikisahin aja nih kok. Kode ini dari lulus ini sekolahnya seperti apa, terus tiba-tiba jadi pengusaha. Buka toko, kan nanti orang ceritanya awalnya.
Jadi agak panjang ya. Ya panjang. Ya sekolahnya terakhir pendidikan cuma SMK, SMK Bakti Bangka Oh, Bakti. di Dinas Cipok ya, di Kampung Bintang. Kemudian ke Jakarta. Ngerantau lah kayak anak muda lainnya ya. Merantau, sesuai filmnya Ahong Merantau. Jadi kita ke Jakarta 2003. Oke. 2003. Terus Lulus tahun berapa nih ntar? 2003. Oh lulus tahun 2003. 2003. Kemudian sempat ke Mangga waktu itu kerja di Mang. Lobby Timah. Ya. Habis itu Berarti dulu masih hitam ya kok ya? hitam. Lobby Timah. Kemudian balik lagi ke Jakarta dan 2015 kembali ke Bangka. Oke. Buka gadget shop itu. Di Jakarta kerjanya apa kok? Sales Sales apa tuh? Memang di handphone atau apa ya? dari pertama elektronik. Kemudian baru merambah ke jadi sales, berubah jadi sales aksesoris handphone. Oh, makanya akhirnya buka toko Buka handphone. handphone gitu. Dari sejak tahun berapa buka toko handphonenya? Kalau yang di sini 2015. 2015. Iya. Ada berapa cabang nih kalau dengar di sini dan di situ? Dan kalau dulu saya pernah buka di Jakarta juga pernah buka. Oh di Jakarta. Iya. Jakarta di mana tuh? Di Jakarta Timur. Timur ya. Di Timur. Saya pemain barat. Oke. Kak nggak tahu Timur. Jakarta Timur waktu itu pernah buka dan akhirnya di sini buka tahun 2015. 2015. Iya. Masih sering giveaway ya kok ya? Giveaway adalah, tapi nggak terlalu Soalnya dulu- sama dia juga. Oh iya ada toko snack juga ya si Iya, Joko. iya. Banyak benar usahanya. Ini banyak benar kok. Tidak. Lagi orang bos-bos dulu. Itu toko snack itu online atau memang ada outletnya? Ya, outletnya nanti ini lagi bangun. Oh lagi bangun. Ya, online itu di Shopee Tokopedia. Oh di Shopee Tokopedia ya. Oke. Di Shopee Tokopedia kita cari Godai Sejiwa. Jadi sebenarnya ini yang sebenarnya belum ditanyakan. Kogodai ini usahanya apa baik? Hah? Usahanya apa baik? Karena yang tadi saya tanya bisa jadi sebenarnya ada di belakang itu. Oh. Yang tersembunyi. Oke. Apa baik kok? Nah, sekarang saya lagi buka toko snack. Oke. Buka toko snack lagi tahap pembangunan toko fisik. Daerah mana itu? Itu daerah Air Mangkok. Mangkok. Oke. Air Mangkok. Nah, di situ. Tapi online-nya sudah jalan. Sudah jalan. Online-nya sudah jalan. Kita bisa akses melalui Shopee, Tokopedia. Tinggal ketik Godai Sejiwa, kan pasti. Oke. Nah, kalau kita keluar di sana. Di sana tuh lengkap ada 100 lebih produk yang memang langsung kita datangkan dari pabrik. Gitu. Fresh from the pabrik. Gitu. Gitu. Bu, ini jadi kalau misalnya buka usaha itu ada jatuh bangunnya nggak sih kok? Mana sih, weh? Nah, gimana kisah jatuh bangunnya? Jatuh ini dibilang sakit sangat tidak. Karena itulah waktu ini karena mungkin salah satu kulit beruntung juga. Orang-orang di sekitarku, kawan-kawanku selalu support dia. Kayak gitu. Sekarang aku pulang, misal aku kurang dana pun, kita kurang modal kita ngomong, kawan selalu siap. Kamu butuh berapa? Nanti kasih kontaknya kok kawannya yang mana gitu. Semuanya, bahkan orang di depan deh. Oh gitu ya. Iya. Oh, nanti kenalan tuh ya, tinggal ini ya. Kayak Jelas gitu. ya isinya itu ya. Betul. Oke. Tapi beruntung diberkati dengan orang-orang yang sekitar yang Iya, orang sekitar tadi oke lah, baik-baik semuanya. Terus kalau jatuh bangun kagak jatuh gimana duit sekitar melimpah segala macem. Ini berarti sukses. Kogodai sampai hari ini ngerasa ini sudah sukses atau masih belum? Belum. Belum. Kayak gitu, Mau kan ngapain lagi? Sebenarnya ini banyak makanya orang-orang ini salah melihat gitu loh. Dia ngeliat tuh, wah Godai mau diseger itu kok. Akhirnya itu. Iya. Benar tak? Betul. Saya Ya. kalau ngeliat Godai juga, Ya, keren. sebenarnya Oke. kita bukan senang itu bukan dari materi, cuman dari pikiran kita, hati kita senang. Pokoknya semuanya kelihatan baik gitu aja. Tapi kalau Kelihatan wanita bahagia. itu tetap pengen materi tapi bahagia juga. Oh gitu betul. Kita dengar ada lagu yang lagi digarap atau lagi dibikin gimana ini kok kisahnya? Dan sebenarnya ya makanya di sekeliling Brunei orang seniman semuin. Jadi ada kawan, salah satu kawan tuh Andi Peong namanya. Oke. Nah beliau menciptakan sebuah lagu. Kebetulan dia setiap hari bersamaku. Jadi kita garap lagi punya video klip segala macam. Dan kebetulan
dilirik oleh kayaknya Pemprov Oh, provinsi. judulnya apa? Mereka suka sama Sami-Sami Jage. Sami-Sami Ya, Jage. tentang corona nih lagu ini. Semangat. Jadi ketika orang down itu dengan lagu itu harusnya semangat. Ini lagi digarap atau udah selesai? Sudah selesai. Udah selesai. Sudah selesai. Oke. Yang nyanyi? Yang nyanyi Kogodai. dia juga bukan Andi Bayong yang nyanyi. Andi Bayong, oke. Nah saya cuma garap videonya aja. Oke. Nah, gitu. Dan itu dari mulai gubernur, Kapolda, dan Nanau, Kejati semuanya mereka semangat untuk ikut kayak gitu. Nanti mungkin kita tampilin lagunya dikit kali ya nanti ya. Boleh. Boleh. Jadi kemudian ada lagi lagu yang memang lagi kita garap. Oh, ada lagi lagu yang lagi digarap. Lagi Oke. digarap. Ciptaan beliau juga. Ini kelas nasional ini. Oke. Ya mungkin di situ. Lagunya ceritanya apa nih Kok? Sama corona juga. Corona juga. Ya cuma lebih menyentuh ini. Tapi bukan beliau yang nyanyi, ada satu lagi teman kita kerjanya tukang las ya. Tapi Kerjanya seniman. tukang las tapi seniman. Iya. Jadi ini di Makanya sekeliling-kelilingnya di sekeliling kita seniman semua. seniman semua. Nanti saya ikut temenan sama Kogodai jadi saya seniman. Iya. Gitu. Kogodai sebenarnya kalau ini dari tadi ini lagu segala macam nyanyi bisa nggak sih sebenarnya? Dikit lah. Dikit. Kalau nyanyi- Ada nggak sebenarnya bikin video lagu yang Kogodai nyanyi? Ada, cuman saya cover banyak kan. Liriknya aja lah. Diri Nyanyi. Biar ada yang menghibur dikit. tentang musiknya bisa nyanyi ya. Iya. Gimana nyanyinya? Ini Kogodai apa yang pengen Kogodai sampaikan kepada teman-teman sahabat Sonora FM Bangka yang ada di luar sana yang mungkin lagi sekarang ini lagi berkarya juga menjadi youtuber pemula. Oh gitu. Nah, Ya pertama harus apa ya? Harus sering-sering produksi video. Kalau saya sebagai apa ya? Video kreator ya. Jadi harus sering-sering bikin. Kita harus konsisten ya. Mungkin dari awal kita tidak pernah ada yang bagus di awal itu nanti akan menjadi bagus dan menjadi lebih dikenal. Jadi intinya harus konsisten dan percaya diri aja. oke, sip. Itu aja ya kok. Ya, Thank itu you aja. so much.